Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke gua Akbarudin Nur, seorang lawyer. Balik lagi di Akbar Channel Vlog Hukum. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya bagaimana mengurus perceraian. Banyak sekali yang saya lihat dari Facebook, media sosial Twitter, media sosial TikTok dan yang lain-lainnya lah yang sedang lagi viral sekarang ini. Bingung terhadap bagaimana mengurus namanya perceraian. Hal yang paling utama dalam perceraian yang sangat diperlukan adalah buku nikah, gitu. Kenapa buku nikah? Karena buku nikah adalah bukti autentik terhadap adanya perkawinan antara si A dengan si B. Nah, itu adalah syarat paling utama yang harus ada terkait perceraian. Bagaimana sih Pak kalau buku nikah kita dibakar oleh pihak istri atau suami? Kalau misalkan dibakar, kalian bisa namanya meminta duplikat akta nikah di kantor urusan agama yang terdahulu. Kalau misalkan di kantor urusan agama tidak bisa menerbitkan, kalian ajukan namanya isbat nikah. Isbat nikah nggak cuma karena nikah siri atau hal-hal yang lain, banyak karena faktor kerusakan buku nikah juga bisa, atau hal-hal yang lainnya. Nah, jadi hal yang paling utama yang kalian harus persiapkan adalah buku nikah. Kedua apa? Kedua adalah alamat lengkap dari si istri, gitu. Alamat lengkap karena gugatan akan diajukan di mana terakhir tempat istri tinggal, khususnya untuk yang beragama Islam. Nah, bagaimana kalau yang beragama non-muslim? Diajukan di tempat tergugat tinggal berdasarkan asas Quitor Forum D, yang mana gugatan diajukan di mana tempat tergugat tinggal. Gitu. Kok beda sih? Beda karena dasar hukum dari gugatan perceraian terhadap istri atau yang beragama Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam, gitu. Jadi di kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa gugatan diajukan di mana tempat istri tinggal, gitu. Kalau yang mengajukannya seorang istri, berarti di mana tempat si istri itu tinggal diajukan di pengadilan, bukan di mana tempat kantor urusan agama dulu melaksanakan perkawinan. Itu hal yang salah. Oke. Selanjutnya, apalagi setelah buku nikah atau duplikat akta nikah ada, selanjutnya adalah akta kelahiran anak. Kalau kalian menuntut yang namanya hak asuh anak, harus dilampirkan akta kelahiran anak yang asli maupun yang fotokopi, gitu. Apalagi sih Pak? Nah, ketika sudah dapat alamat si istri, sudah dapat punya buku nikah, terus akta kelahiran anak, selanjutnya adalah bukti-bukti yang menyatakan alasan perceraian itu kuat. Contoh misalkan kalian gugat dengan alasan tidak cocok atau perselisihan, pertengkaran, kalian harus punya bukti yang kuat terhadap alasan tersebut. Misal, contohnya adalah perselisihan karena nafkah. Berarti kalian harus buktikan, lampirkan tidak pernah diberikan nafkah, atau hasil chat perselisihan karena beributnya masalah nafkah, faktor ekonomi. Nah, terus misalkan kalian gugat karena perzinahan atau salah satu pihak melaksanakan perzinahan, berarti kalian harus buktikan mungkin foto atau chat pelakor atau chat yang lain, pokoknya selingkuhannya dilampirkan nanti di bukti, gitu. Nah,
ada hal yang sering dilupakan kalau kalian menuntut namanya nominal, ya, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, terus kiswah, dan nafkah terhutang. Kalian harus bisa lampirkan namanya bukti slip gaji tergugat, oke, atau termohon. Kalian harus siapkan namanya itu sebagai bukti yang kuat terhadap tuntutan kalian. Misalkan kalian menuntut namanya nafkah iddah sebesar 5 juta dikalikan 3 jadi 15 juta. Kalian harus bisa membuktikan penghasilan dari suami melebihi dari 15 juta dikali 3 bulan itu. Gitu. Oke guys. Nah, lanjut. Setelah kalian punya itu semua, kemana kalian akan ini? Silakan kalian mengajukan ke pengadilan atau kalian pakai seorang lawyer, opsi aja. Kalau kalian bekerja, sibuk bekerja, lebih baik memakai seorang lawyer untuk mengurus perceraiannya. Tapi kalau kalian bisa sendiri atau tidak sibuk bekerja, kalian ajukan sendiri, datang ke pengadilan, minta dibuatkan gugatan atau permohonan. Nah, nanti di pengadilan diarahkan guys, gitu. Jadi saya harap buat kalian kalau mau konsultasi silakan chat di bawah ini. Nah, kalau kalian bingung atau apa, untungnya punya akta cerai itu apa dan yang lain-lain, itu banyak sekali guys. Sayang kan kalau kalian membeli suatu barang yang dimana kalian sudah bisa tapi belum ada putusan pengadilan, maka objek tersebut bisa dinyatakan sebagai harta gono gini atau harta bersama. Nah, makanya urus perceraian kalian, gitu. Kalian gak rugi kok mengeluarkan biaya yang sekian dan sekian. Tetapi yang pasti untuk kepastian kalian sendiri terhadap status perkawinan kalian, gitu guys. Jadi thank you dari saya. Salam hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya konsultasi, chat di sini. See you.